Jumpa kembali di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang akan saya prediksi tentang yang lagi viral, yaitu kedekatan Aurel dengan Mimi KD. Bagaimanakah perasaan Mimi KD ini untuk saat ini? Tentunya bahagia sekali. Tapi kebahagiaannya seperti apa? Kita ungkap di sini karena Mimi KD ini sudah sekian tahun hubungan dengan Aurel ini ada semacam hubungan yang kurang harmonis. Dan kalian juga tahu sendiri kalau mereka ini ada permasalahan di mana kita tahunya karena dari unggahan Aurel dengan Asril di kala itu yang ada sebuah permasalahan antara orang tua dan anak, ya. Bisa dikatakan hubungan kurang harmonis, begitu saja ya. Yang pertama ini sebelum permasalahan, maksudnya sebelum hubungan KD dan Aurel mencair, bagaimanakah perasaan KD ini? Tentunya sedih. Kesedihan yang seperti apakah yang dirasakan oleh KD? Mari kita lihat di sini ya guys. Jadi ini yang pertama ini sebelum kondisi hubungan KD dan Aurel mencair. Satu, ada simbol topeng. Dua, ada simbol keberuntungan. Tiga, ada simbol kesuksesan. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Waktu hubungan masih belum cair, Mimi KD berusaha menutupi kesedihannya yang dilambangkan ini. Wanita bertopeng. Jadi mungkin dia kalau bicara di media sosial seakan-akan tidak ada permasalahan, seakan-akan tidak bersedih dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya dia sangat bersedih dengan kondisi seperti itu. Makanya dia selalu berharap dan berharap ke depannya ada keberuntungan, juga ada hubungan yang lebih baik lagi dengan anaknya, ya, dengan anaknya. Jadi bisa dikatakan apa yang dilihat di luaran belum tentu yang dirasakan seperti ini. Apa yang dirasakan Mimi KD saat itu, adanya kesedihan-kesedihan dan rasa kangen yang begitu besar, tidak bisa diwujudkan dan itu ditutupi. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan, tapi sesungguhnya dia mengalami rasa-rasa kesedihan yang begitu dalam karena jauh dengan anaknya. Kemudian di sini akan saya lihat dari kartu ini. Ada simbol passion, semangat, harapan. Ada hubungannya dengan sukses ini, pengharapan yang begitu besar agar kedepannya bisa lebih baik. Kemudian di sini ada simbol self-worth, harga diri juga. Kemudian di sini ada simbol isolasi, di mana dia kan agak harus menahan diri untuk bisa bertemu anak-anaknya, dikarenakan kondisi hubungannya yang belum begitu harmonis di kala itu. Kemudian di sini ada simbol servis, pelayanan. Kemudian di sini ada simbol ini, expansion, perubahan, ya, perpindahan. Jadi seperti ini guys. Dari kartu baris kedua ini bisa dikatakan Krisdayanti selalu berjuang dan berharap jika nanti bisa kembali bersama dengan anak-anaknya, bisa hubungannya bisa lebih baik lagi karena di sini ada simbol servis, pelayanan. Hitungannya dia ingin menebus kesalahannya dengan berbuat lebih sayang lagi kepada anak-anak yang sudah lama tidak menjalin hubungan yang harmonis. Nah, kemudian di sini ada self-worth, harga diri dengan isolasi. Nah, jadi selama ini dia menahan diri untuk menjaga kondisi yang ada, menjaga hubungan antara dia, anak, dan hubungan keluarga Hermansyah. Dia berusaha untuk menahan diri yang dilambangkan isolasi. Kemudian di sini servis. Tapi dia berharap, harapannya nanti akan ada semacam keberuntungan untuknya yang dilambangkan ini. Jika keberuntungan itu hingga di dalam hidupnya, dia akan
memberi pelayanan yang sebagus mungkin untuk anak-anaknya yang sudah lama tidak berkumpul dengannya, yang sudah lama tidak harmonis hubungannya. Kemudian di sini ada expansion, perpindahan. Dengan berpindahnya Aurel dari keluarga besar Hermansyah, mungkin dia ada keleluasaan untuk bisa berkunjung ke rumah Aurel. Dikarenakan ya kita tahu sendirilah ya, kalau seseorang sudah bercerai pasti akan ada serba pakewuh jika harus sering-sering berkunjung ke rumah mantannya. Nah, makanya di sini Asanti, maksudnya bukan Asanti, Krisdayanti berusaha menahan diri untuk bisa bertemu dengan anaknya kala itu, karena untuk menjaga kondisi yang ada yang dilindungkan Silverwood ini, menjaga kondisi masing-masing pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, ini seperti itu. Kemudian akan saya lihat dari kartu ini. Kartu ini tentang perasaan ya, lebih cenderung ke perasaan seseorang kartu ini. Mari kita lihat perasaannya seperti apa. Satu, ada simbol the only thing what is real is love. Cinta yang nyata. Cinta seorang ibu kandung itu memang tiada batas ya guys, bisa dikatakan seperti itu. Seperti ini, dia begitu mencintai anak-anaknya, dan itu cinta yang begitu nyata. Bukan cinta-cinta yang abu-abu, tapi memang dia sangat tulus mencintai anak-anaknya. Perasaannya seperti itu. Kemudian di sini ada simbol listen with your heart, dengarkan suara hati. Kartu yang nomor 3 ini kondisinya kala itu. Kemudian di sini ada love makes the difference, yang artinya rasa sayang ini menghadapi permasalahan kala itu. Walaupun sebenarnya Krisdayanti ini sangat-sangat tulus mencintainya, tapi dia bersabar mendengarkan suara hati dikarenakan dia mengetahui kala itu ada semacam hubungan yang atau kondisi-kondisi yang kurang bagus dalam menjalin hubungan seorang anak dan ibunya. Kemudian kartu yang nomor 4 ini, spend quality time together. Luangkan waktu bersama jika mencintai, jika saling mengasihi. Nah, sebenarnya dia ingin bisa bersama anak-anaknya, meluangkan waktu bersama dan lain sebagainya. Kala itu. Kemudian kartu yang terakhir di sini ada simbol rest and relaxation is essential. Harus istirahat setelah menghadapi hal ini, memberi jeda dalam kondisi kehidupannya. Jadi seperti ini guys, dari kartu baris pertama, baris kedua, baris ketiga bisa disimpulkan. Yang namanya seorang ibu itu kasih sayangnya sepanjang jalan ya. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun anaknya sudah pernah rame, tapi dia selalu berusaha untuk tetap bisa hubungan baik dengan anaknya. Dan itu nyata, cintanya itu nyata. Ada simbol cinta yang nyata. Jadi ada keinginan untuk bisa dekat dengan anaknya kala itu. Tapi di sini dia menahan diri, yang dilambangkan isolasi. Dia menahan diri untuk menjaga kondisi yang ada. Ya. Tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Makanya ketika ada hal-hal yang kurang menguntungkan, hal-hal yang kurang, maksudnya ada postingan-postingan anaknya di kala itu yang membuat menyudutkan dirinya, dia lebih banyak diam daripada menanggapi. Karena ini untuk menjaga kondisi yang ada, dan itu sebagai bentuk dari rasa sayangnya kepada anaknya. Servis ya, servis seorang ibu dengan diam dan tidak menanggapi apa cuitan anaknya. Ini salah satu dari wujud kasih sayang seorang ibu yang tidak ingin hubungannya semakin keruh jika dia semakin menimbrungi masalah tersebut. Kartu 3 ini bisa kita tarik cerita, kesimpulan bahwa sebenarnya Krisdayanti kala itu sangat-sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan anaknya. Dia berusaha memupus keinginan untuk bisa bersama, untuk bisa dekat dengan anak-anak, karena harus menjaga kondisi yang ada yang dilambangkan isolasi dan semangat untuk bisa
bisa harmonis dengan anak-anaknya sangat tinggi. Tapi pada akhirnya dia menutup diri, dan arti kata menutup diri karena tidak ingin ada sesuatu yang terjadi dan membuat hubungan semakin parah, semakin keruh kala itu. Dan pada akhirnya dia hanya bisa berdoa dan doanya itu kayaknya sudah dijabah oleh Tuhan, oleh semesta, dan akhirnya di dalam keberuntungan dan kesuksesan Asa Krisdayanti dan Aurel ini bisa bersatu dalam sebuah proyek, dan itu sangat mendekatkan antara hubungan anak dan ibu dalam sebuah karir, dalam sebuah kesuksesan ini ya. Walaupun tadinya sangat-sangat gimana ya, saya nggak bisa ungkapkan, yang intinya seorang ibu itu mencintai dengan tulus, mau berkorban apapun demi anaknya, tapi semuanya itu juga melihat kondisi yang ada, makanya dia istirahat dalam kelelahan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ya. Makanya dia bisa dikatakan undur diri dari permasalahan anak dan ibu. Dia lebih mengalah dan lebih mengalah, walaupun sebenarnya dia sangat menderita karena itu. Ini untuk Krisdayanti. Makanya ya, kalau kita lihat waktu video call dengan keluarga Atta, pesannya Krisdayanti ini sampai menangis, padahal itu video call saja loh, sampai menangis karena dia merasa doa saya sudah dijabah oleh Tuhan. Nah, yang dilambangkan ini wanita bertopeng, apa yang diungkapkan di publik di sehari-harinya tidak seperti apa yang dirasakan di dalam hati. Dan dia berdoa agar bisa dipersatukan kembali dengan anak-anaknya dalam sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Nah ini loh ya, doa seorang ibu itu memang manjur mujarab. Makanya ini ada simbol keberuntungan dan kesuksesan. Dan hubungan Krisdayanti dan Aurel ini semakin dekat hubungannya dikarenakan adanya sebuah proyek, sebuah lagu yang akhirnya sukses lagu tersebut. Kemudian akan saya lihat perasaan dari Krisdayanti saat ini setelah bisa menjalin hubungan lebih baik lagi pada Aurel. Seperti apakah kebahagiaannya? Mari kita lihat di sini. Ada simbol keluar lagi deh guys. The only thing what is real is love. Cinta yang nyata, cinta yang tulus. Kemudian ada simbol ini, spend quality time together, keluar lagi. Jadi yang kartu tadi itu keluar lagi. Jadi apa yang diinginkan Krisdayanti itu sudah terjawab di sini. Doa-doanya sudah dikabulkan Tuhan. Kartu yang nomor 3 ini ada simbol get to know each other, luangkan waktu bersama. Kemudian kartu yang nomor 4 ini ada simbol consider your foundation, yang artinya harus bisa komitmen. Kemudian ada kartu ini, ada kata-kata be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadi kamu harus jujur apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ungkapkan semua itu. Di sini ada the only thing what is real is love, cinta yang nyata. Jadi bisa dikatakan Krisdayanti ini sebenarnya sangat-sangat mengasihi anaknya. Tapi karena kondisi saat itu yang seperti itu, jadinya dia menahan diri. Dan kartu ini juga keluar di bacaan yang pertama tadi. Dua kartu ini keluar di bacaan yang pertama tadi. Waktu Krisdayanti hubungannya dengan Aurel masih kurang bagus. Jadi dia ada harapan ingin bisa bersama Aurel. Karena cintanya sangat tulus kepada anaknya. Dan ini sudah terkabulkan untuk saat ini ya, untuk saat ini bisa bersama-sama meluangkan waktu dengan Aurel. Kemudian ada simbol, ada kartu get to know each other, yang artinya masing-masing membutuhkan kasih sayang. Yang namanya anak dan ibu itu tidak bisa terpisahkan. Jadi dalam saat ini baik Aurel maupun Krisdayanti semacam kangen-kangenan, semacam saling membutuhkan perhatian satu sama lain, seperti itu ya. Karena memang sudah lama hubungan mereka kurang harmonis, jadi momen saat ini begitu dihabiskan waktu untuk bersama mereka, untuk bisa saling dekat. Karena mereka sebenarnya
masih saling membutuhkan satu sama lain antara ibu dan anak. Kemudian ada simbol consider your foundation, yang artinya kondisi ini harus bisa berkomitmen. Nah, setelah hubungan ibu dan anak ini membaik, harus ada komitmen yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian ada simbol ini yang artinya tunjukkan perasaanmu. Jadi kalau memang bahagia ya ungkapkan. Jadi seperti ini ya. Untuk kondisi saat ini bisa dikatakan Krisdayanti lagi happy banget. Doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Bisa meluangkan waktu bersama dengan Aurel. Kemudian dia juga menunjukkan kebahagiaannya, kegembiraannya, dan tanpa disadari begitu ada video call dari besannya, dari umiknya Atta Halilintar, tanpa disadari Krisdayanti ini menangis. Kenapa? Saking bahagianya. Hal-hal ini tidak disangka di dalam hidupnya, tidak dinyana-nyana. Kemudian akan saya lihat dari kartu yang satunya ini ya. Ada simbol komplain. Kemudian di sini ada simbol salah penerimaan. Kemudian di sini ada simbol mistik yang artinya kondisi kurang bagus karena sesuatu hal yang ada hubungannya perasaan dengan jiwa, seperti itu. Kemudian kartu nomor 4 ini kreasi, dia berusaha untuk agar hubungan ini bisa lebih baik. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol expansion, perpindahan. Jadi begini ya, kebahagiaan Krisdayanti ini juga diikuti dengan dia semacam ada kondisi yang kurang bagus dikarenakan ada komplain dari pihak sebelah karena kedekatan KD dengan Aurel ini. Dan ada salah penerimaan juga karena ada hubungannya dengan perasaan ya. Jadi kebahagiaan Krisdayanti dengan Aurel, kedekatan mereka berdua ini menghadapi sebuah kondisi ada semacam komplain dari pihak-pihak tertentu karena salah terima dengan kondisi yang ada. Salah terima. Mengapa salah terima? Karena di sini ada simbol kreasi. Simbol kreasi ini di mana Krisdayanti dan Aurel ini sekarang kan menjalin sebuah karya. Dan membuat karya itu akhirnya ada expansion. Perpindahan ya. Perpindahan, kalau dulunya Krisdayanti dengan Aurel kurang dekat, dengan adanya collab bareng ini ada semacam kedekatan yang lebih dalam lagi. Tapi hal ini mendapat sebuah komplain dari pihak-pihak yang kurang bisa legowo menerima kedekatan mereka berdua. Ini ya. Kemudian akan saya prediksi apa yang diharapkan Krisdayanti ini kepada Asriel. Dimana saat ini yang dekat kan masih Kak Loli. Ada doa seperti apakah, pengharapan seperti apakah Mimi Kade ini kepada Asriel? Mari kita ungkap di sini. Satu, di sini ada simbol grief, duka cita. Kemudian di sini ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Kemudian di sini ada simbol completion, masalah yang komplit. Ada simbol miracle. Jadi Krisdayanti ini berharap ada semacam keajaiban yang bisa membuat hubungannya dengan Asriel ini bisa semakin dekat. Kemudian di sini ada simbol perseverance yang artinya apa ya? Ketelatenan seperti itu. Jadi guys, untuk harapan KD dengan pada Asriel ini, KD juga mengerti kondisi kejiwaan Asriel saat ini. Bagaimanapun dia tahu kalau Asriel ini memendam rasa duka cita dikarenakan masa lalu. Dan Krisdayanti ini akan bisa menanggapi hal ini dengan bijaksana, mengerti hal ini dengan bijaksana, karena bisa dikatakan apa yang dialami Asriel ini hal-hal yang komplit ya, hal-hal yang komplit karena ada luka dari masa lalu. Kemudian dia juga masih belum mandiri, jadi semuanya masih belum bisa
terlalu bebas untuk berekspresi ya, tidak seperti kakak Aurel. Jadi di sini Krisdayanti menyadari hal ini, sekalipun dia berharap ada semacam keajaiban dalam hubungannya nanti dengan Asril, tapi dia menyadari dan apa yang dilakukan Asril saat ini dia akan menanggapi dengan sabar dan dia akan tekun untuk menjalin hubungan lebih baik lagi dengan Asril. Jadi guys, Kade masih berusaha sebaik mungkin tanpa lelah yang dilambangkan ini untuk menjalin hubungan dengan Asril. Dan apapun yang sudah dilakukan Asril dengan cuitan-cuitannya di IG itu bisa dimaklumi oleh Krisdayanti karena ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Artinya bisa legowo menerima apapun yang sudah dicuitkan oleh Asril. Dan di sini dia berdoa, semoga ada keajaiban ke depannya hubungannya bisa lebih baik dengan Asril. Dan dia tak henti-hentinya juga berusaha agar biar bisa dekat dengan Asril, yang dilambangkan ketekunan dalam berusaha agar kedepannya ada semacam keajaiban seperti yang terjadi kepada hubungan dia dengan Aurel ini. Ada semacam keajaiban dalam sebuah kebahagiaan, akhirnya mereka dipersatukan kembali. Seperti itu ya guys. Semoga saja kedepannya bisa lebih baik lagi hubungan mereka, hubungan keluarga Kade, keluarga Aha, dan keluarga The Hermansyah. Masa lalu sudah berlalu. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dipupuk lagi atau disimpan lagi dan dibangkitkan lagi dalam kondisi yang sudah seperti ini. Sudah sewajarnya sebagai orang tua harus bisa mengerti anak-anak. Anak-anak selalu jadi korban perceraian, selalu menderita karena berpisah oleh kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Karena itu sebagai orang tua yang mempunyai pemikiran lebih dewasa, alangkah baiknya si anak ini diberi pengertian dan diberi keleluasaan untuk bisa bertemu dengan orang tua kandungnya ya, diberi pengertian yang lebih baik lagi agar bisa terjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian-kalian yang sudah bercerai. Jadi anak-anak berilah keleluasaan untuk berekspresi, untuk bisa saling berdekatan dengan orang tua kandungnya. Karena yang namanya anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua belah pihak. Dan itu akan memberikan kenyamanan untuk tumbuh kembang anak ke depannya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.